Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dengan NIM L1A024023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perhitungan untuk UAS Dinamika Populasi metode Walton Hilburn dan juga metode Fox. Berikut di sini ada data dari ikan cakalang dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Mungkin kita langsung masuk untuk mengerjakan soal nomor satu. Itu ada di jumlah produksi. Untuk jumlah produksi itu rumusnya SAM produksi dari alat tangkap rawai, kemudian produksi dari alat tangkap gillnet, dan produksi dari alat tangkap pancing. Kemudian di enter. Nah, setelah itu ditarik ke bawah aja. Nah, kalau udah kita mengerjakan rata-rata produksi dengan rumus average. Nah, itu sama diproduksi dari alat tangkap rawai, kemudian produksi dari alat tangkap gillnet, dan kemudian produksi dari si alat tangkap pancing. Lalu enter. Nah, terus tarik ke bawah juga. Lalu untuk max produksinya, eh, rumusnya juga pakai max. Kemudian klik yang produksi dari alat tangkap rawai, gillnet, dan juga pancing. Lalu, oh iya, sebentar. eh Alat tangkap gillnet, kemudian alat tangkap pancing. Sebentar. Habis itu, tarik ke bawah. Nah, terus ke min produksi. Rumusnya sama dengan min, terus eh produksi ini, lalu gillnet sama pancing. Nah, kalau udah, tarik ke bawah. Setelah itu, untuk bagian jumlah produksi itu kita total. Rumusnya sum, terus ini di blok, itu enter. Itu untuk jumlah produksi. Terus kita lanjut ke standar upaya. Itu rumusnya eh, produksi dibagi sama upaya produksi. Terus kita juga tarik ke bawah. Nah, Gillnet pun sama. Produksi dibagi sama upaya produksi. Tarik ke bawah. Terus pancing juga sama. Produksi dibagi sama upaya produksi. Tarik ke bawah. Nah, kalau udah, itu kita bisa sama aja. Ini, sum, terus enter. Nah, terus kita bisa dikesampingin. Nah, sudah. Lalu kita lanjut oh iya, sebelum itu, sebelum kita lanjut ke Fishing Powder Index itu, kita harus menentukan alat yang menjadi patokan untuk lanjut ke perhitungan FPI. Nah, dari ketiga alat tangkap ini tuh, alat tangkap pancing ini yang memiliki nilai yang lebih tinggi gitu dari rawai dan juga gillnet. Jadi kita tandai. Nah, oke. Baru untuk rawai itu sama dengan dari alat tangkap rawai dibagi dari si alat tangkap pancing ini sebagai patokan. Terus enter. Nah, terus di blok aja. Hal tersebut juga berlaku ke alat tangkap gillnet. Nah, sudah. Kemudian untuk alat tangkap pancing juga sama.
enter. Nah, kalau udah kita biasa, kita sum, terus kita blok, enter, terus kita tarik ke samping. Nah, lanjut ke catch. Catch-nya itu kita bisa tulis sama dengan, terus kita klik aja untuk jumlah produksi, lalu kita klik enter. Nah, otomatis ubah. Di sini kita tarik bawah juga. Udah. Terus habis itu eh untuk mengisi rawai gilnet dan juga pancing, untuk effort standarnya juga itu sama dengan dari FPI rawai itu dikali sama upaya produksi dari si alat tangkap rawai. Nah, habis itu kita blok juga nih sampai ke bawah. Dan berlaku juga dengan Gillnet sama dengan FPI Gillnet dikali sama upaya produksi dari si Gillnet. Nah, pancing pun sama. FPI pancing dikali sama upaya produksi si pancing. Tarik ke bawah. Nah, habis itu untuk effort total itu rumusnya. Sam. Terus dari rawai, gilnet, pancing itu diblok ini ke samping. Nah, kalau udah kita enter terus tarik ke bawah. Ini juga berlaku juga nih. Akan sama juga ke bawahnya. Terus kita lanjut ke ngitung si CPUE itu rumusnya catch dibagi sama effort total. Terus enter. Terus tarik ke bawah. Nah, lalu untuk CPUE kelas satunya itu eh, nilai CPUE tahun berikutnya itu dibagi sama CPUE yang tahun sekarang. Perumpamaannya seperti itu. Lalu kita enter. Habis itu tarik ke bawah juga. Nah, lanjut ke penghitungan learn CPUE. Learn CPUE-nya. Ini dari sini. Terus enter aja. Nah, terus tarik ke bawah. Sudah. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk menghitung metode Walton Hilburn sama metode Fox. Caranya kita ke data. Terus kita akan melakukan analisis regresi. Nah, regression. Oke. Nah, di sini input range-nya itu kita bisa menginput si ininya CPUE plus satunya. Kemudian untuk X range-nya itu kita bisa blok si effort total dan juga CPUE-nya. Terus si option output option-nya diganti output range, yaitu terus klik aja kita mau milih nih mau nempatin di mana. Oke, kita klik di sini. Habis itu oke. Nah, oke ini muncul kan? Muncul datanya. Nah, terus kita eh, bisa lanjut ke penghitungan si metode Walton Hilbernnya. Nah, A ini adalah intercept. Jadi, eh, sama dengan, nah nilai intercept ini kita dikesiniin. Nah, terus si B ini itu variabel kedua. Si C ini adalah variabel ketiga. Lalu nilai R, R ini adalah sama dengan A. Terus enter.
Nah, untuk nilai Q itu pakai nilai C. Diklik C-nya, enter. Nah, untuk K-nya itu rumusnya eh, A, terus dikali C, terus eh A dibagi C, kemudian dikali sama B, enter. Nah, itu nilai K-nya. Terus untuk nilai MSY itu rumusnya sama dengan dalam kurung R, diklik R-nya, terus dikali sama K, terus tutup kurung, dibagi 4, terus enter. Nah, kemudian EMSY rumusnya nilai R dibagi 2 dikali nilai Q, tutup kurung. Udah. Nah, terus kita mau JTB, menghitung JTB. Itu rumusnya klik MSY, terus dikali 80 dibagi 100. Nah, yang dicari di soal itu adalah nilai MSY dan juga JTB. Maka kita tandai ini nilai MSY, ini nilai JTB-nya. Nah, lanjut ke metode Fox. Kita ke data, lalu ke data analis, regression. Nah, untuk metode Fox itu sendiri, input range-nya itu pakai learn CPUE. Kita blok. Nah, terus X range-nya itu pakai nilai effort total. Nah, terus ini kita mau taruh di bawah sini. Nah, terus kita klik OK aja. Ini hasilnya sudah keluar. Habis itu seperti biasa, nilai A itu adalah intercept sama dengan ini adalah interceptnya. Nah, enter. Terus B-nya itu adalah X variabelnya. Nah, nih. Terus untuk MSY-nya, menghitung MSY-nya sama dengan min dalam kurung 1 dibagi B, nilai B, kemudian eh tutup kurung dikali eksponensial. Terus eh nilai A dikurangi 1. Nah, habis itu enter. Ini nilainya. Terus nilai EMSY-nya itu sama dengan min 1 dibagi nilai B. Terus enter. Nah, terus nilai JBT-nya itu adalah sama dengan kayak tadi nilai MSY, terus dikali 80, terus dibagi sama 100. Enter. Nah, terus di sini ada tingkat pemanfaatannya, itu rumusnya sama dengan jumlah produksi ini, yang ini diklik, habis itu dibagi sama MSY-nya. Oh ya, jangan lupa dikasih dolar, kasih dolar. Terus dikali 100. Nah, oke. Kalau udah, ini tinggal ditarik ke bawah aja. Sudah. Untuk, oh iya, kita tandai juga untuk nilai MSY dari metode Fox. Eh, dan juga JBT-nya. Nah,
Habis itu kita lanjut bikin grafik CPUE-nya. Caranya kita tadi klik insert, terus ke chart, terus kita pilih yang ini. Nah, habis itu kita ke select data, add, terus series name-nya itu CPUE, terus series X ininya itu tahun, terus series Y-nya itu adalah si CPUE-nya. Nah, kalau udah klik oke aja. Oke, seperti ini grafik CPUE-nya. Nah, ini grafik CPUE tahunan. Terus ini khusus totalnya. Ini bisa tahun. Terus ini. Nah, udah. eh ini untuk grafik CPU-nya. Nah, sebelum itu kita juga tadi sudah melakukan perhitungan metode Walter Hilburn dan juga metode Fox. Nah, untuk soal nomor 6 itu metode mana sih yang paling relevan untuk data ikan cakalang? Nah, menurut saya itu metode yang relevan itu metode Fox. Nah, karena eh, metode Fox ini itu lebih sesuai gitu karena nilai dari eh, koefisien determinansinya itu sebesar 0,94. 0,94 yang lebih tinggi dibanding si Walton Hilburn. Nah, ini yang R square yang ininya. Jadi kesimpulannya itu metode Fox itu paling relevan karena lebih tepat juga digunain untuk menduga potensi lestari sama tingkat pemanfaatan sumber daya ikan cakalang gitu yang dibuktikan pada si nilai eh, determinansinya. Ini kan yang metode Walden Hilburn itu 0,32, terus ini yang metode Fox gitu. Seperti itu. eh kita lanjut ke langkah selanjutnya itu eh, soal nomor 7 ya. Itu total penerimaan nelayan. Nah, total penerimaan nelayan ini itu TR sama dengan total produksi itu dikali sama harga. Nah, total produksi di sini itu eh, ini yang tadi sudah kita hitung ini terus dikali sama harga ini. Nah, ini hasilnya untuk soal nomor 7. Lalu kita soal nomor 8. Itu total cost. Total cost atau total biayanya. Nah, total cost sendiri itu untuk alat tangkap, rawai, lalu gillnet, kemudian pancing. Nah, rumusnya itu eh,
total ini biaya si biaya dari Rawai itu dikali 6. Hal itu berlaku juga ke Gilnet dikali 6. Nah, pancing juga. Ah, biaya pancing dikali 6. Nah, kalau udah kita total, kita sum. Nah, terus cara sudah enter 63.630.000 untuk total cost-nya. Lalu untuk nomor 9, berapa keuntungan bersih? Keuntungan bersih. Nah, bersih. Keuntungan bersih ini sendiri itu kan itunya total penerimaan dikurangi sama total cost atau biaya. Jadi sama dengan total penerimaan ini dikurangi sama total cost-nya. Oke. Berikut hasil dari keuntungan bersihnya. Lalu untuk nomor 10, rekomendasi. Rekomendasi pengelolaan. Nah, menurut saya untuk rekomendasi untuk pengelolaan itu eh, perlu dilakukan secara hati-hati, yaitu dengan membatasi jumlah tangkapan dan bisa dengan melakukan penerapan dari JTB MSY agar stok ikan elang tetap lestari dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Oke. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.